Kekuasaan itu hanya titipan. Yohanes 19 ayat 11. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Jemaat terkasih, karyawan merupakan salah satu sumber daya paling penting bagi perusahaan manapun. Namun tidak semua perusahaan dapat mengapresiasi kerja keras para karyawan. Bahkan ada perusahaan yang secara sengaja memecat sejumlah karyawannya hanya untuk menunjukkan kekuasaan dan otoritasnya. Melansir dari situs berita NDTV Minggu 23 Juli 2023, sebuah perusahaan sempat viral di forum Reddit karena memberhentikan salah satu karyawan terbaik mereka untuk menunjukkan kekuasaan dan otoritas manajemen. Menurut pengunggah cerita, perusahaan memecat salah satu karyawannya yang paling berprestasi semata-mata untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk memberhentikan siapapun yang berani melawan atasan atau kebijakan yang mereka tetapkan. Dijelaskan, alasan yang digunakan perusahaan untuk memecat salah satu karyawannya itu karena yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi harapan alias berkinerja buruk. Namun di luar itu, manajemen memberitahu karyawan yang lain bila pekerja tersebut dipecat karena melawan atasan terkait komisi dan pelanggaran kontrak. Detik.com 23 Juli 2023. Jemaat terkasih, sangat disayangkan jika perusahaan itu karena ingin menunjukkan kekuasaan, perusahaan itu rela melepaskan karyawan terbaiknya. Padahal karyawan itu berjasa dan mempunyai andil besar dalam memajukan perusahaan. Namun karena berani protes, kemudian pihak manajemen memecatnya untuk menunjukkan bahwa perusahaan dapat memecat siapapun meskipun karyawan terbaik. Tentu saja bagi karyawan yang dipecat itu akan mudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Perusahaan lain yang mengetahui latar belakang dan prestasi karyawan itu akan dengan terbuka menerima sebagai karyawan. Sebaliknya, perusahaan yang memecatnya itu akan kesulitan mendapatkan karyawan yang berkualitas. Kekuasaan seharusnya bisa menjadi berkat jika digunakan dengan baik. Sebaliknya, kekuasaan bisa menjadi laknat baik bagi pemiliknya maupun orang lain jika digunakan dengan arogan dan kesombongan. Oleh karena itulah, kita harus berhati-hati menggunakan kekuasaan yang kita miliki agar kekuasaan itu menjadi berkat bagi sesama. Kita harus menyadari sebenarnya dari mana asal atau sumber kekuasaan itu. Ketika Pontius Pilatus menunjukkan kuasanya di depan Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari atas, dari Tuhan. Itu berarti kekuasaan itu perkenan Tuhan dengan maksud manusia yang diberi kekuasaan itu dapat menggunakannya dengan baik dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama yang bahagia dan sejahtera. Jemaat terkasih, pada hakikatnya kekuasaan itu hanya titipan dari Tuhan yang sewaktu-waktu akan diambil Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dengan demikian, kekuasaan itu sementara saja, sama dengan hidup di dunia yang juga sementara. Dengan menyadari akan kesementaraan itulah seharusnya siapapun yang menerima kekuasaan harus menggunakannya dengan baik, menjadi berkat bagi sesama. Sebenarnya kecil atau besar, kita semua diberi kekuasaan oleh Tuhan. Marilah kita terima dengan syukur dan bertanggung jawab, menyadari bahwa itu pemberian Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat,
Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat menggunakan kekuasaan apapun yang ada pada diri kami dengan baik sebagai wujud syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.